Assalamualaikum Rabaza Kitchen. Kali ini yuk temenin aku buat makanan favoritku, yaitu bolen pisang. Ini dia bahan-bahannya. Pisangnya kebetulan udah matang banget, jadi bolonnya nanti tambah enak banget ya. Langsung aja kita potong-potong pisang-pisangnya ya bunda. Ambil sebutunya aja. Ini dia pisangnya, kita buka kulitnya, lalu kita akan potong-potong. Untuk ukurannya terserah bunda saja. Lalu kita akan membuat untuk bahan kulit A ya. Ini aku membutuhkan tepung terigu, lalu aku memasukkan gula halus, dan aku masukkan juga air ya. Air. Untuk resepnya nanti saya akan tulis ya bunda. Ini kita masukkan air, kita aduk. Karena tempatnya terlalu kecil dan saya susah banget untuk ngaduk, saya langsung aja deh pakai mixer biar less effort gitu loh bun ya. Kita masukkan bahan yang tadi. Nah ini dia untuk bahan A nya, kita tambahkan juga untuk margarin ya. Lalu kita mixer sampai dengan menyatu. Jangan lupa masukkan juga untuk kuning telurnya 1 butir saja ya, kuning telur saja ya bunda, tidak memakai putih telur. Kita mixer sampai dengan nanti menyatu sempurna dan menjadi adonan yang kita mau. Seperti ini aja udah cukup, enggak sampai kalis ya bunda, karena ini bukan roti ya. Oke, kita akan rapihkan ya bunda untuk bahan A pakai spatula. Dan ini wajib ya bun untuk kita resting dulu ya. Sementara itu saya nyalakan juga wajan. Saya mau memanggang untuk pisang-pisang yang tadi udah kita potong ya bunda. Nanti biar bolennya tambah enak, ada wangi-wangi pisang bakar gitu loh bun. Nah seperti ini ya bunda. Kita aduk-aduk ya. Kita tunggu pisangnya sampai berubah seperti itu ya bunda. Itu kalau kata Pinker Mambo caramelize ya bunda. Oke, selanjutnya setelah itu untuk bahan A yang tadi udah kita mixer, kita akan masukkan ke dalam wadah atau plastik ya yang ada di rumah bunda. Ini bakalan kita resting dulu ya bunda 1 jam ya. Gunanya untuk apa? Untuk nanti kalau kita lanjutkan ke proses berikutnya tuh lebih enak, elastis loh bun. Ini untuk bahan B nya langsung aja deh aku buat di mixer yang di wadah yang tadi ya bunda. Ini cuman bahannya tepung terigu aja sama butter atau margarin ya bunda ya, dan sedikit minyak kurang lebih 1 sendok ya. Kita akan mixer ya bunda sampai dengan menyatu, nggak lama, kurang lebih di 3 menit atau 4 menit ya bunda udah cukup. Ini bunda juga bisa kok pakai tangan, nggak usah pakai mixer, cuman aku lagi males aja, sekalian kotor lah bun, aku pakai mixer. Nah seperti ini udah cukup, lalu kita akan bersihkan. Dan sama ya bun, untuk bahan B ini atau bahan minyak kita bakalan juga istirahatkan kurang lebih 1 jam. Ini taruh aja di chiller ya bun, biar nanti untuk membagi-bagi adonannya itu gampang, nggak nempel di tangan. Ini dia bunda untuk bahan A nya udah saya keluarkan dari chiller. Bunda bisa lihat ya, itu begitu elastisnya ya bunda ya. Ini gampang banget nanti bakalan kita bentuknya. Ini untuk bahan A saya bagi di ukuran 20 gram ya. Kita bagi-bagi, ambil cubit dengan ukuran 20, lalu kita rounding, kita taruh di wadah yang bersih ya. Lalu kita lakukan sampai dengan habis. Ini bahan A ya bun. Lalu langsung aja kita ke bahan B. Nah ini bahan B juga bunda, kita bagi-bagi untuk bahan B di ukuran 7 atau 8 gram ya bunda. Ambil sesuai ukuran, lalu kita bulatkan, kita taruh dan lakukan sampai habis. Nah ini dia bunda, untuk adonannya udah selesai aku bentuk ya bun. Siap untuk kita satukan nih bahan A dan bahan B. Bahan B itu bahan minyak tuh yang bulat kecil, itu taruh di tengah, lalu kita satukan, kita cubit-cubit, kita rounding. Nah seperti ini hasilnya bunda, udah saya campurkan semua antara bahan A dan bahan B. Next ya bunda, untuk proses selanjutnya yaitu proses membuat lipatan amplop ya bunda. Untuk bahan A dan B yang tadi udah kita bulatkan, kita pipihkan, lalu kita buat seperti amplop ya bunda.
lalu kita gulung. Sekali aja bunda udah cukup ya bunda, nggak usah 2 kali. Nah lakukan sampai dengan habis. Nih aku coba lagi sekali lagi bunda untuk di adonan yang kedua ya. Buat seperti ini kotak, lalu kita buat amplop, lipat amplop kanan kiri, pipihkan, lalu kita gulung-gulung seperti ini. Lakukan sampai dengan habis ya bunda. Setelah habis, tandanya kita siap untuk proses selanjutnya, yaitu proses pemberian topping. Ambil satu adonan yang halus di bawah, yang kurang halus di atas ya bunda, seperti ini. Untuk tengahnya tidak boleh terlalu tipis ya bunda, karena ini bahannya elastis, tinggal di tengah-tengah aja pakai tangan bunda. Ambil pisang, lalu kita kasih topping sesuai dengan kita inginkan. Kebetulan aku ada coklat, pasta coklat, dan ada keju. Saya parut aja seperti ini ya. Saking elastisnya, tinggal kita rekapkan kayak gini aja udah langsung rapi bun, nggak ada bocor-bocor klap gitu loh, nggak ada bun ya. Nah pipihkan ujungnya, lalu kita tarik, tutup ya bunda, dan pastikan tidak ada celah yang bocor. Nah seperti ini bunda. Coba lagi nih, satu lagi aku akan rolling ya bunda ya. Ingat bun, yang bagusnya itu di bawah yang rata ya. Nah seperti ini ya. Untuk tengahnya tidak boleh terlalu tipis. Ini saya kasih coklat, kasih pisang, dan kasih keju sama seperti tadi ya bunda, karena semuanya serumah-rumah itu pada suka bolen tuh pisang keju, jadi udahlah satu rasa aja. Nah untuk prosesnya sama kayak tadi, tinggal ditutup ya, pastikan tidak ada kebocoran di antara dua sisi atas bawahnya. Ini dia bunda, untuk bolon-bolonnya udah saya cetak semua. Lalu proses selanjutnya saya akan memolesnya dengan 1 butir telur yang udah saya kocok. Oles ya bunda, nanti biar bolon-bolonnya cantik glowing ya bunda. Dioles boleh 1 kali atau 2 kali sampai habis telur aja bun, daripada telur dibuang kan, mending kita olesin aja ke bolon-bolon ini ya. Setelah dioles jangan lupa dikasih pemanis, yaitu topping lagi di atasnya ada coklat dan ada keju ya. Nah bunda, setelah jangan lupa ya bunda, sebelum dimasukkan kita udah panaskan dulu oven saya di 180 derajat, saya panggang di 50 menit ya bunda ya. Nah ini dia udah hampir selesai dan kita siap untuk memanggangnya ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses, percayalah, nanti bolon-bolonnya enak banget. Sensasi makan bolon baru mateng itu jarang banget bunda. Nah ini dia bunda, untuk bolon-bolonnya siap untuk dibakar ya. Ingat untuk suhunya 180 derajat, untuk waktunya 50 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini dia bunda, untuk bolon-bolonnya udah wangi banget serumah-rumah. Ini udah siap dan udah mateng bunda. Kita keluarkan dari loyang, begitu glowingnya bunda, untuk panasnya merata, matangnya merata ya. Good looking bunda, dan ini tuh enak banget ya. Langsung aja kita dinginkan ya, jangan langsung panas-panas dimakan ya bun, panas banget. Kita dinginin dulu, anget-anget baru kita makan bun ya. Looknya bunda bisa lihat ya itu bunda, aduh masya Allah, aduh hai banget, enak banget bun ya. Nih aku mau kasih unjuk ke bunda, untuk kulit bagian dalamnya itu berlapis-lapis bun ya. Ternyata nggak sesulit itu kok buat bolen di rumah ya bunda. Yuk di cook di rumah, dan sampai jumpa di resep berikutnya.